Pak untuk memulai pada pagi hari ini. Nah, sekarang kita akan menyanyikan lagu 17 Agustus ya. Berhubung kita masih suasana HUT RI yang ke-77. Nah, sekarang untuk memulainya saya minta tolong Agung ya untuk memimpin kawan-kawannya juga nyanyi. Oh ya Pak. Ini nyanyinya harus semangat ya Agung ya, dan juga yang lain juga harus semangat. Hari ini bertemakan kemerdekaan. Sama-sama nyanyi ya. Pak. Tuh. Sama-sama. Suaranya nggak kedengaran, Pak. Instrumen berani 17 Agustus tahun hari kemerdekaan kita. Hari merdeka Nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, hari merdeka tetap merdeka. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia, kita tetap membela negara kita. Ya, merdeka. Merdeka, Pak. Merdeka. Merdeka. Merdeka, Pak. Merdeka Pak. Merdeka, Ya, Pak. merdeka. Oke, semangat. Ya, walaupun sudah siang, suaranya jangan letoy. Tetap semangat. Ya, anak-anak ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Sudah sarapan Iya, Pak. semua? Belum, Pak. Nah, siapa ini belum? Apa alasannya belum sarapan tadi? Nggak Sudah tahu sempat, belajar? Pak. Ya, Nggak sempat. waduh, nggak sempat. Paling tidak bawa roti lah. Sebelum masuk Iya, ke ruangan, Pak. roti di jalan. Kami makan roti sebelum sampai ke sekolah. Nah, Iya, itu perut Pak. dulu, jangan sampai lupa. Iya, Pak. Ya, ini kita perlu semangat ya. Jangan kalau di kelas bawaannya ngantuk karena belum makan. Iya, Pak. Ya. Nah, Bapak ini mengulang dulu untuk pembelajaran yang kemarin. Ya. Bapak tanya kalian. Siapa ini Mini? Mini ada Mini? Halo, Mini? Ya, Pak. Oh ya, sebelumnya ya, Bapak ini Ya, Pak. mau ngecek kehadiran kalian dulu. Apa 11 orang jadi hadir semua atau ada yang izin alfa atau sakit? Hadir Ya. semua, Hadir, Pak. Hadir semua? Iya. Hadir, Pak. Hadir semua, Pak. Oke, berarti tidak Bapak perlu cek lagi namanya satu-satu ya, karena sudah semua hadir 11 orang ini. Ya. Nah, Bapak tanya dulu, Mini, ini pelajaran yang kemarin. Minggu kemarin sudah Bapak sampaikan. Apa Mini? Teks deskripsi kemarin apa pengertiannya Mini? Silakan. Apa Mini? Deskripsi adalah teks ya Pak. Saya akan coba menjawab Pak. Ya, Teks silakan. deskripsi adalah teks yang berisi penggambaran secara detail dan sejelas-jelasnya mengenai suatu objek, Pak. Oke, menggambarkan secara detail suatu objek. Mungkin topik lagi mau menambahkan. Aduh Pak, maaf Pak, saya lupa Pak. Waduh, ini topik ini gimana ceritanya? Topik ini ada belajar tidak topik di rumah? Tadi malam saya ketiduran Pak. Main ketiduran ya. Atau jangan-jangan main layang-layang pulang ke rumah. Terus Kenapa main game durian. aja Pak? Ya, oleh di musim buah durian, jangan nunggu di kebun durian deh nih topik. Iya Pak. Ya, jangan lupa belajar topik ya. Ya Pak. Coba Bapak tanya lagi satu orang. Ya, Lili, apa Li? Ya, Pak. Deskripsi itu menggambarkan suatu objek, baik yang dilihat, didengar, atau dirasakan.
Ya, diulangi Li, kurang jelas Li. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek, baik yang dilihat, didengarkan, dan dirasakan. Oke, berarti karangan teks deskripsi itu adalah suatu Gambaran. gambaran tentang suatu objek ya yang dilihat, dirasakan oleh si penulis, kemudian dituangkan dalam bentuk apa? Rahmawati. Rahmawati, Tulisan, Pak. Bapak tanya Rahmawati, dalam bentuk apa Rahmawati? Dalam bentuk tulisan, Pak. Iya, dalam bentuk tulisan, benar ya. Jangan dalam bentuk lagu, dalam bentuk tulisan. Oke, sudah ingat semua ya? Kita lanjut ya. Lanjut, tetap semangat. Ya, Pak. Lanjut. Ya, jangan kayak orang mau tidur, suaranya semangat. Semangat. Semangat, Pak. Ya, semangat begitu. Itu kan 17 Agustus. Ya, walaupun sudah 18, kita masih suasana 17 Agustus. Masih bulan Agustus nih. Kapan Jangan pawainya, Pak? ya, ada Pak Kapan, topik. Kapan kita pawai? Anu sudah lewat topik, sudah kemarin. Oh, iya. Ya, berarti kamu nih tiduran kemarin topik ya. Iya, Pak. Nah, 17 sudah lewat topik ya. Iya, Pak. Ini tanggal 18. Ya. Nah, oke, kita lanjut ya. Nah, untuk KD kita atau kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu menelaah struktur. Sebentar. Mana lagi nih? Bentar ya anak-anak ya. Nah, menelaah struktur dan kebahasaan dari teks deskripsi tentang objek itu sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Nah, ini untuk kompetensi dasarnya ya. Nah, untuk indikator pencapaiannya yaitu menyebutkan struktur teks deskripsi tentang objek sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni yang didengar dan dibaca. Nah, jadi itu ya pada kegiatan hari ini yang akan kita pelajari, itu mengenai struktur teks deskripsi. Bapak lanjut. Nah, ini tujuannya. Melalui tujuan pembelajaran, melalui pembelajaran dengan model pembelajaran PJBL, peserta didik dapat. Nah, yang pertama, menyebutkan struktur teks deskripsi tentang objek sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni. Ya. Yang kedua, menelaah struktur teks deskripsi tentang objek sekolah, wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni. Nah, ini. Jadi ini akan tujuan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Nah, untuk struktur teks deskripsi. Pernah dengar kata struktur teks deskripsi? Belum, Pak. Baru dengar. Belum. Coba Iya, Bapak tanya Pak. dulu Ridoni. Ridoni ini tadi Bapak lihat melamun terus. Ayo Ridoni. Apa pikiran menurut kamu struktur teks Apa? deskripsi itu? Ya? Enggak tahu saya, Pak. Tidak tahu? Iya, Pak. Oh, belum pernah dengar kata struktur pun tidak pernah dengar. Belum, Pak. Belum pernah dengar, Pak. Coba tanya yang lain lagi perempuan. Bapak tanya siapa ini namanya nih? Sri, mana Sri ini? Ya, Pak. Ya, coba Bapak tanya aja dulu struktur apa? Struktur Sri. Struktur umumnya itu apa? kerangka, Pak. Iya, kerangka ya. Ya. Tapi dengan kata lain adalah kerangka teks Ya, Pak. Teks deskripsi. deskripsi. Ya. Pernah lihat orang bangun rumah? Pernah, Pak. Nah, bagaimana orang bangun rumah itu? Apakah langsung jadi rumahnya langsung ada dindingnya, ada apa namanya, atapnya, atau bagaimana tahapannya? Harus ada kerangkanya, Pak. Kerangka. Sebelum kerangka apa dulu? Yang paling bawah. Dasar, Perlu Pak, alas. Semua, Pak. Dasar atau Fondasi. pondasinya. Strukturnya dari pondasinya, ada kerangkanya, kemudian ada apa lagi? Dibuat lagi lantainya, dicor dindingnya. Nah, itu gambaran ya, kerangka. Jadi siapa tadi Ridoni ya? Itu gambaran umum struktur tuh ya Ridoni ya. Iya, Pak. Nggih. Ya, diingat kalau perlu kapan perlu dicatat di bukunya.
Ya, Jangan Pak. cuma diingat saja, cuma langsung dicatat di buku supaya ingat ya. Ya, Pak. Ya. Nah, ini dia ya. Struktur teks deskripsi, silakan. Bapak minta tolong satu orang membacakan. Siapa yang bersedia? Saya, Pak. Ya, silakan Supiana. Struktur teks deskripsi. Teks deskripsi adalah teks yang berisi gambaran suatu objek, tempat, atau peristiwa. Struktur teks deskripsi yaitu identifikasi, deskripsi, dan kesimpulan. Berikut penjelasan tentang teks deskripsi. Teks deskripsi digunakan untuk menggambarkan atau memberikan suatu hal. Sudah, Pak? Ya, terima kasih Supiana. Ya, Ya. Pak. Nah, Bapak tanya lagi. Ya. Siapa ini yang belum Bapak tanya tadi orangnya? Bentar, pada daftar nama dulu. Bapak tanya Ana, mana Ana ini? Ana hadir? Atau lagi izin ke kamar kecil Ana ini? Kemana? Hadir, Pak. Oh, hadir Ana ya. Bapak tanya Ana. Ya, Pak. Apa contohnya Ana? Gambaran suatu objek itu Ana. Menurut Ana apa Ana? Kira? Objek. Misal contohnya ya, Pak, yang Ya. bisa kita deskripsikan misalkan seperti kita pergi ke pantai, Pak. Ke pantai. Ya. Jadi kalau objeknya pantai itu apa kira yang kamu amati di pantai itu? Selain cuma pantai itu kan secara umumnya apa kira yang ada di pantai itu? Kalau menurut Ana apa? Menurut saya, Pak, karena saya senang ke pantai, saya suka pasirnya. Terus pemandangan ada pohon kelapanya, Pak. Karena di tempat saya pohon kelapa semua ditebang. Jadi saya suka pohon kelapa sebagai pemandangan yang indah. Terus suasananya sejuk, Pak, kalau di pagi hari. Itu menurut saya, Pak. Oke, berarti Bu Ana sudah secara tidak langsung menggambarkan bagaimana itu pantai ya. Nah, kira-kira maaf ya, kira-kira Ana nanti misalkan kalau bercerita pada kawannya, kira-kira kawannya bisa tidak merasakan apa yang Ana rasakan itu di pantai. Oh, begini pantai itu airnya sejuk, airnya dingin misalkan. Suasananya sejuk, kemudian Ana bercerita pada kawannya, kira-kira kawan ini bisa tidak ibaratkan merasakan apa yang dirasakan oleh Ana ini? Pernah tidak misalkan bercerita pada kawannya, pernah aku kira aku tuh merasa aja yang kamu rasa tuh. Pasti enak lah di pantai itu. Pernah tidak kira kamu bercerita kepada temannya, kemudian temannya lagi yang menyampaikan kepada kamu bagaimana yang kamu rasakan itu Ya, karena saya kemarin baru dari pantai diajak ayah saya dan ibu saya bercerita tentang pantai dengan teman akrab saya, Sri Agustini kemarin. Iya. Terus? Ya, mendengar cerita saya, Pak. Dia setelah mendengarkan cerita saya, dia berkeinginan juga ke sana. Seperti itu, Pak. Berkeinginan. Berarti secara tidak langsung dari deskripsi yang sudah Ana sampaikan tadi kepada Sri tadi, mensugesti dia supaya saya nanti kalau misalkan liburan tahun depan saya mau ngajak bapak saya atau ibu saya ke pantai misalkan. Berarti anak ini berhasil secara tidak langsung menggambarkan apa yang Ana rasakan, kemudian disugesti lagi kepada temannya. Nah, berarti Ana Bapak anggap berhasil ya. Iya, Pak. Oke. Berhasil ya, Pak ya. Ya. Kemudian lagi deskripsi. Bapak tanya, di sini tadi gambaran sudah tahu artinya deskripsi. Bapak tanya siapa lagi nih yang belum tadi ya? Sebentar. Sri Agustini lagi. Coba Sri. Ya, Pak. Coba kamu apa kira yang pernah suatu objek yang kamu deskripsikan? Apa ya, Pak? Dari lingkungan sekitar aja dulu, Pak. Dari makanan Ya, saya oke, makan. apa? Pisang, Pak. Oh, pisang. Tentang pisang. Oke, gimana pisang bentuknya? Panjang. Panjang ya. Terus apa lagi? Gambaran di situ. Kalau pisang Ambon itu ada yang kuning kulitnya, ada yang hijau. Ya, pisang ya.
Rasanya manis, Pak. Manis. Ya. Ya. Kemudian ada yang bermacam-macam jenisnya itu, Pak. Dari pisang Ambon, kalau pisang sini pisang mahuli itu, Pak. Ya, kalau beli pendek. Ya, Ya, beli pendek. itu kan jenis-jenisnya, Pak. Ya. Oke. Kalau berkaitan dengan tempat, saya belum pernah kemana-mana, Pak. Oh. Makanya saya mendengarkan apa yang dikatakan oleh Ana. Jadi nanti rencana saya mau ngajak ibu bapak untuk berlibur ke pantai. Oke. Siap, ya. Berarti kamu ada juga ya keinginan untuk pergi ke pantai setelah mendengarkan cerita dari Ana tadi. Iya, Pak. Oke. Satu orang lagi terakhir, laki-laki. Bapak tanya. Si Ridoni, mana Ridoni ini? Ridoni? Ya, Pak. Ya, Ridoni. Coba Ridoni. Ini sudah tadi identifikasi sudah tempat dia, kemudian deskripsi sudah tadi Ana. Kemudian kesimpulan ini berupa kesan. Nah, dari deskripsi atau gambaran yang misalkan satu objek ya yang pernah kamu lihat, yang pernah Ridoni lihat, apa kira-kira Ridoni kesan yang kamu dapatkan dari situ, Ridoni? Yang di bagian mana tuh, Pak? Saya belum paham ini, Pak. Ya, menurut pengalaman kamu, Ridoni, misalkan pergi ke pantai, apa kesan yang kamu dapatkan di situ? Apa kira-kira kesannya? Oh, kesan saya biasanya kalau saya ke pantai dengan orang tua saya, Pak ya. Ya. Saya indah, Pak. Pemandangannya Indah. bagus, ya. Oke. Seperti itu. Pohon kelapa banyak di situ, Pak, saya lihat, Pak. Ya. Terus? Nah, setelah itu, Pak, saya lalu kepingin mandi rasanya, Pak. Ingin berenang karena melihat airnya yang bersih, jernih, Pak. Seperti itu, Pak. Mau jernih ya. Ya. Jadi kesan itu berupa perasaan kamu, Ridoni ya. Apa yang Iya, kamu rasakan di situ? Apakah senang, sedih? Setelah ke pantai, misalkan kata Ridoni, saya sedih, Pak. Kenapa sedih? Misalkan. Karena semua pohon dibabat habis, misalnya pohon kelapa dibabat habis di pinggir pantai. Nah, itu perasaan, kesan Iya. kamu. Misalkan, oh indah Pak, kesannya Pak, pantai. Nah, jadi itu kesan yang Ridoni dapatkan ya. Oh iya, Pak. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu. Yang lain, Agung. Apa Gung? Pertanyaan Gung, ayo Gung. Tidak ada, Pak. Sudah mengerti Gung? Ya, sedikit mengerti, Pak. Oh, sedikit. Jangan cuma sedikit, Gung, ya. Harus banyak mengertinya, Gung. Tujuan kamu sekolah kan supaya kamu pintar, Gung. Ya. Iya, Pak. Ya, jangan main Bagi-bagi terus. dengan yang lain, Pak. Ya, oke. Jangan ngobrol dengan kawan terus ya. Pastikan Bapak, ya. Ya. Oke, Gung. Ya, juga kawan-kawan yang lain juga perhatikan juga. Ya. Saling menghargai kita, Bapak menghargai kalian menghargai Bapak juga. Pastikan yang Pak jelaskan ya. Nanti colok-colok kawan juga nanti jangan kawannya main HP, jangan juga. Kita belajar ini. Ya, Gung ya, juga untuk yang lain. Ya, Pak. Oke, kita lanjut. Tetap semangat. Semangat, Pak. Semangat, Pak. Semangat. Semangat, Pak. Iya, semangat. Ya, harus semangat. Nah, ini ada contoh ya, contoh teks deskripsi tentang rumah. Coba minta tolong, Bapak minta tolong Rahmawati bacakan untuk kita semua, Rahmawati. Ya, Pak. Rumah. Namaku Nina, alamatku di Jalan Ahmad Yani nomor 9 Bandung. Rumahku ada di antara perkebunan teh. Di sekelilingnya terdapat pohon-pohon yang rindang. Di sebelah kanannya ada kandang ayam. Rumahku bercat hijau, seperti dedaunan segar di musim penghujan. Rumahku memiliki 2 lantai. Lantai pertama ada beberapa ruangan, yaitu ruangan tamu, dapur, ruang makan, dan kamar mandi, serta kamar tamu. Sedangkan di lantai 2 hanya ada 3 kamar. Kamar yang ditempati oleh orang tuaku, juga aku. 1 kamar lagi adalah kamar tamu. Rumahku Cukup, ya. cukup.
Coba lanjutkan lagi topik. Ayo topik, perhatikan. Sampai mana tadi Pak? Nah, ini ya, kita Sampai perhatikan kamar topik ini. tamu, topik. Perhatikan topik kawannya baca. Tinggi Pak. Topik tidur, Pak. Aduh, topik. Ayo Topik topik. ngelamun, Pak. Sampai kamar tamu ke paragraf kedua tadi topik. Tinggi Pak. Lanjutkan lagi. Ya, rumahku bergaya klasik modern yang furniturnya punya kebanyakan berwarna abu-abu, hitam dan putih. Meski bagian luar rumah bercat hijau, di dalam rumah catnya berwarna putih. Aku sangat menyukai rumahku karena di dalamnya aku bisa bernaung dari derasnya hujan dan teriknya matahari. Kami Oke, juga cukup, punya cukup. banyak kenangan yang Cukup, terjadi topik. di rumah ini. Oke, cukup. Lanjutkan. Bapak ini perhatikan yang tidak serius ini. Ana, coba Ana. Gimana Ana? Lanjutkan Ana. Saya lagi minum, Pak. Oke. Waduh, Ana. Jangan sering minum di kelas Nah ya. Kita belajar Nah. Nanti ada waktunya istirahat Nah. Ya, Pak. Ayo. Yang paragraf keempat Nah, lanjutkan Nah. Aku Silakan. sangat menyukai rumahku karena di dalamnya aku bisa bernaung dari derasnya hujan dan teriknya matahari. Kami juga punya banyak kenangan yang terjadi di rumah ini. Jika teman-temanku berkunjung ke rumahku, mereka selalu mengatakan bahwa rumahku sangat nyaman. Nah, sudah. Sudah ya. Nah, tugas kalian coba ya dibagi menjadi kalian 11 orang ini bagi di 3 kelompok. Ya. Gimana? Apakah dihitung nomor 1 nomor sampai 11 siapa? Misalkan yang kita bagi di kelompok ya. Misalkan nomor Ana nomor 1, Rahmawati nomor 2, nomor 3-nya Sri misalkan. Coba dihitung ya, diingat nomor masing-masing. Nanti 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, yang kena urutan nomor 1 dia kelompok 1, yang kena urutan nomor 2 dan nomor 2 kelompoknya, yang kena urutan nomor 3 kelompok 3. Silakan dari Ana dulu berhitung. Ana, suaranya Ana. 1. Ya, 2. lanjut. 2. Ya, Rahmawati. 3. Ya, Mini lanjut. 1 lagi. 1 Mini. 1. Satu. Ya. 1 Pak. Maaf Pak. Agung lagi. Lanjutkan Gung. 2. Agung. Nah, Agung ini ketiduran kayaknya Agung. Agung. Ya, Pak, dia ketiduran, Pak. Aduh, Agung. Ya. 2. Ya, 2. Oke, lanjut lagi. 3, Pak. Oke, siap. Nah, sudah semua ya. Jadi yang tadi ingat nomor urutan nomor 1 silakan gabung ke kelompok 1. Yang nomor 2 gabung ke kelompok 2. Yang urutan nomor 3 tadi silakan gabung ke kelompok 3. Sudah digabung kelompoknya? Sudah masuk kelompok masing-masing? Sudah, Pak. Oke, sudah. Nah, sekarang Bapak tanya langsung aja nih ya. Kira-kira dari teks ini yang mana yang menurut kalian bagian identifikasi dari 4 paragraf ini? Yang Namaku Nina itu. ya sampai Penghujan. iya penghujan. Itu identifikasi berarti menentukan Objek. objeknya. Oke, ini tadi kelompok berapa anak? Kelompok 1, Pak. 1. Untuk kelompok 2 lagi, silakan. Yang mana yang menjadi bagian apa ini namanya? Deskripsi bagiannya Pak. mana? Rumahku, Pak, sampai kamar tamu. Oke, Lili kelompok berapa Lili? Kelompok 3 tadi ya? 2, Pak. Oh, 2. Oh ya, 3, Ya. Pak. Rumahku memiliki 2 lantai itu sampai kamar tamu itu bagian deskripsi bagiannya. Kemudian lagi sampai yang kemana ya? Sudah sebenarnya Li, coba lihat dulu. Sampai Dari yang rumahku bergaya klasik, Pak. ya, Kemudian sampai rumahnya cat putih. Berwarna sampai cat teriknya putih.
Matahari itu Oh iya dilihat Pak, itu sampai bagian matahari ya. ya deskripsi bagiannya. Nah, untuk kelompok terakhir Bapak tanya lagi, yang bagian kesan mana? Ayo, perwakilan mini. Kelompok 3. Saya kelompok 1, Pak. Oh ya, kalau 1 kelompok 3 siapa tadi? Kelompok 3. Suaranya? Saya, Pak. Iya, apa Sri? Yang bagian kesan umumnya di mana Sri? Bagian terakhir, Pak. Ya, terakhir ya. Ya. Kami Kami juga sampai... punya banyak kenangan sampai sangat nyaman. Oke, siap. Nah, berarti kalian sudah paham ya? Struktur deskripsi itu apa saja bagiannya? Ada bagian identifikasi, ada deskripsi bagian, dan ada kesimpulan atau pesan. Apa lanjut lagi? Nah, ini ada Bapak tampilkan video ya, tolong diperhatikan. Ya, Pak. Tentang deskripsi ini. Permukaan bumi mempunyai bentuk yang bermacam-macam. Maka dari itu, tidak semua permukaan bumi datar atau rata. Beberapa bagian bumi bergelombang, ada juga yang tinggi dan beberapa lagi rendah. Bentuk permukaan bumi yang demikian disebut dengan relief permukaan bumi. Bentuk relief permukaan bumi tidak tetap, tetapi selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Perubahan relief permukaan bumi terjadi karena adanya tenaga geologi, yaitu tenaga pembentuk muka bumi dari dalam, atau disebut juga dengan endogen, dan tenaga pembentuk dari luar, atau disebut juga dengan eksogen. Daratan di permukaan bumi memiliki berbagai macam bentuk, diantaranya dataran, bukit atau perbukitan, gunung, dan pegunungan. Dataran adalah suatu wilayah yang relatif landai mendekati rata. Wilayah dataran dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu 1 dataran pantai, 2 dataran rendah, 3 dataran tinggi atau plato. Bukit atau perbukitan adalah wilayah di permukaan bumi yang berketinggian antara 200 sampai 500 meter di atas permukaan laut dan disertai beberapa bagian yang merupakan lembah. Sementara itu, gunung yaitu bentuk permukaan bumi yang menjulang tinggi dan memiliki puncak, lereng, serta kaki gunung. Adapun pegunungan adalah kumpulan atau gugusan beberapa gunung. Pegunungan dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu pegunungan rendah yang memiliki ketinggian antara 500 sampai 1.500 meter di atas permukaan laut. Yang kedua yaitu pegunungan tinggi yang memiliki. Ya, tadi sudah sekilas video ya, kalian tadi tentang apa tadi kira ya, kalian sudah lihat tadi. Bapak tanya Silviana, apa Silviana yang bisa kamu gambarkan dari video yang Bapak tampilkan tadi? Tentang permukaan tanah, Pak, dataran. Tentang permukaan Yang tanah, hijau. dataran. Oke. Ya, yang itu, Pak, banyak bentuknya. Nah, ini. Yang lain, apa kira bisa kalian gambarkan di situ? Deskripsikan. Siapa yang bisa? Silakan. Rumputan yang hijau, Pak, kalau dilihat dari Ya. kejauhan. Rumputan yang hijau, kemudian lagi awannya berwarna putih, langit Laut, warna Pak. biru. Ya, apalagi? Laut. Laut. Topik apa topik? Maaf tadi Pak, ulun tadi saya tadi terlempar Pak, ada yang mati listrik Pak, main-main. Aduh, topik ya. Iya. Ada yang mematikan screen kayaknya. Iya Pak, saya lihat tuh ada gunung Pak lah. Ya, ada gunung. Itu ada bukit. Ya, ada bukit juga, ada gunung juga tadi gambarnya. Tapi nilai saya tinggi aja lah Pak, walaupun terlempar Pak. Ya, tinggi aja nilai topik nanti ya. Oke, saya lihat juga. Ya, Curang. Ya, untuk lain juga semangat ya. Pak, Ya. saya mau izin, Pak. Mau izin ke belakang boleh, Pak? Oh, silakan Mini. Kalau mau buang air kecil atau BAB jangan ditahan ya. Itu jadi penyakit nanti, silakan. Ya, silakan Mini. Ya, jangan lama ya. Nah, itu tadi gambarannya ya. Nah, ini ada 2 lagi. 1, ini yang kedua. Contoh teks deskripsi yang tadi tentang rumah ya, tentang suatu objek yang berupa rumah. Nah, ini berupa
alam atau pemandangan alam, bukit nan indah. Bapak minta tolong dibacakan Rahmawati. Silakan Rahmawati. Yang lain perhatikan ya. Iya, Suaranya Pak. Rahmawati. Ya, silakan. Bukit nan indah. Bukit merupakan salah satu penampakan alam yang terletak lebih tinggi dari dataran sekitarnya, yang juga bisa dikatakan sebagai dataran yang menonjol dan lebih tinggi dari dataran sekitarnya. Bukit bisa mencapai tinggi hingga ratusan meter. Ketinggian ini menjadikan gunung tampak indah jika dipandang dari puncaknya, bahkan keindahan bukit juga bisa kita lihat dari bawah, dari tempat yang jaraknya lumayan. Dari atas puncak gunung, kita bisa melihat pemandangan yang sangat indah. Juga menikmati kesegaran airnya yang masih belum tercemar. Pohon-pohon yang tinggi, kicauan burung, indahnya hamparan bumi seakan bisa kita nikmati di atas puncak gunung, sungguh menakjubkan. Nah, ya, terima kasih ya kepada Rahmawati sudah Iya, membacakan Pak. teks deskripsi untuk kita. Nah, tadi gambaran deskripsi dari teks deskripsi ini apa kira-kira yang dirasakan oleh si penulis ini atau pengarangnya? Bagaimana perasaannya? Perasaan si penulis ini? Sri? Takjub, Pak. Kagum. Ya, kagum. Siapa lagi nih? Agung apa Gung? Saya takjub, kagum, apa lagi Gung? Apa ya? Bentar, Pak. Nah, enggak tahu, Pak. Nah, nggak tahu juga. Coba Pak tanya lagi. Kira-kira di sini indera apa yang digunakan di sini dari penggambaran teks ini? Penglihatan, Pak. Penciuman, pendengaran atau apa? Coba kalian lihat. Kalian analisis dulu. Apa? Penglihatan, Pak. Penglihatan. Apa lagi? Pendengaran, Pak. Pendengaran. Oke, ya. Berarti si penulis teks ini apa? Menggunakan panca indera. Ya, apa yang dilihatnya, apa yang didengarnya, apa yang dirasakannya, apa yang dia sentuh itu dituangkan dalam bentuk apa namanya? Tulisan atau teks deskripsi. Ya, lanjut. Nah, ini ada video lagi, silakan saksikan. Rumah Tongkonan. Tongkonan adalah rumah adat masyarakat Toraja. Tongkonan berasal dari kata tongkon yang artinya duduk bersama-sama. Suku Toraja yang memiliki rumah adat ini pegunungan yang berbatasan dengan Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan. Rumah adat ini merupakan salah satu ikon suku Toraja selain upacara pemakamannya. Toraja termasyhur oleh karena rumah adatnya yang unik dan cantik ini. Oleh karena arsitekturnya yang menarik, Tongkonan kemudian dinobatkan sebagai rumah adat Toraja. Tongkonan berada di antara pohon-pohon bambu di puncak bukit. Nah, itu ya. Itu tadi penggalan video tentang rumah Tongkonan yang ada di Sulawesi Selatan. Nah, dari situ kira-kira apa yang bisa kalian lihat di sini? Yang bisa kalian deskripsikan dari video yang Bapak tampilkan tadi apa? Kira-kira? Agung? Ya, Pak. Apa yang dideskripsikan di sini, Gung? Rumah adat, Pak. Ya, rumah adat. Gimana bentuknya? Bentuknya itu, Pak, tersusun rapi, Pak.
Oke, tersusun rapi ya. Ya, baik. Sekarang lanjut lagi ya. Nah, ini ada teks ya, rumah tongkonan. Nah, ini yang menjadi bagian tadi strukturnya. Kembali lagi tadi ke struktur. Nah, struktur itu ya berupa objek ya. Nama objek, lokasi, gambaran umum objek. Nah, tadi ini berupa teks sudah dibuat ya. Tadi dari video yang ada kemudian dibuat berupa teks deskripsi. Nah, rumah tongkonan. Coba tolong baca Sri. Ya bagian objeknya Sri. Ya bagian identifikasi ya. Ini identifikasinya. Silakan Sri. Ya Pak. Nggak kelihatan Pak, nggak ke bawah. Hah? Nggak kelihatan itu ketutup Pak. Tutup. Gini. Tongkonan adalah ketutup Pak di layar saya. Oh, ntar dulu lah. Nah, ini. Rumah tongkon. Bentar ya. Nah, ini kelihatan tidak? Kelihatan Pak. Ya. Tongkonan adalah rumah adat masyarakat Toraja. Tongkonan berasal dari kata tongkon yang artinya duduk bersama-sama. Suku Toraja yang memiliki rumah adat ini pegunungan yang berbatasan dengan Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan. Rumah adat ini merupakan salah satu ikon suku Toraja selain upacara pemakamannya. Toraja termasyhur karena rumah adatnya yang unik dan cantik ini. Oleh karena arsitektur yang menarik, Tongkonan kemudian dinobatkan sebagai rumah adat Toraja. Tongkonan berada di antara pohon-pohon bambu di puncak bukit. Tongkonan terletak sekitar 12 km ke arah utara dari Rentepao. Memasuki Rentepao akan kita temui tongkonan berjajar rapi dan indah seakan menyambut dengan ramah setiap pengunjung yang datang. Sudah Pak? Ya, terima kasih Sri. Ya. Sama Pak. Jadi sudah bisa kalian tahu perbedaan yang mana bagian identifikasi, mana bagian deskripsi bagian, dan mana kesan umum. Bisa kira-kira dibedakan? Bisa? Nah, jadi kalau misalkan objeknya atau misalkan identifikasi itu berupa apa? Berupa bagian identifikasi. Di struktur itu bagian berupa apa dia? Objek, Pak. Berupa objek, berarti di situ digambarkan adalah objeknya rumah kah, pemandangan alam. Penjabaran tentang objek Pak, uraian. Ya, uraian. Kemudian bagian deskripsinya Pak, Sri. Deskripsi adalah uraian yang menjelaskan dari objek di atas Pak. Iya, oke, artinya penjabaran ya. Nah, yang lain juga mengerti? Paham sudah? Oke, kesan umum berupa apa? Kesimpulan, Pak. Kesimpulan akhirnya atau pesan dari teks tadi ya. Nah, sekarang kalian ada tugas ya. Tugas kelompok tadi kan sudah dibagi jadi kelompok. Nah, untuk untuk penugasan sudah Bapak bagikan via WA group. Nah, silakan kalian diskusikan bersama kelompok kalian. Ya, apa-apa saja yang kesulitannya silakan diskusikan bersama kelompok. Ya, nanti kalau sudah selesai, baru nanti kita presentasikan ya perwakilan satu orang setiap kelompok. Oke. Saya kelompok berapa Pak? Nah, topik ini ketinggalan tadi. Ya Pak. Mana topik? Kamu kena kelompok 2 ya? Ya Pak, terima kasih Pak. Ya. Oke, sudah? Sudah dikerjakan tugasnya? Sudah semua? Ayo perwakilan kelompok 1 silakan. Dibacakan.
hasil dari diskusinya, dari tugas yang Bapak sudah berikan tadi. Apa? Silakan, yang merasa kelompok 1 siapa? Ana? Pak, Ya, apa nah jawabannya nah? yang pertanyaan menyebutkan nama objek ya Pak? Ya, yang nomor 1 soalnya ada, sudah Bapak bagikan via grup tadi. Iya. Soalnya. Menurut kelompok kami, kelompok 1, kalimat yang menyebutkan nama objek yaitu Tongkonan adalah rumah adat masyarakat Toraja. Itu Pak, menurut pendapat kami. Oke, nomor 2-nya nah, apa nah? Jawabannya nah. Nomor 2 Nah. menyebut lokasi objeknya, yaitu rumah adat berada di daerah pegunungan yang berbatasan dengan Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan. Itu Pak, menurut kami Pak. Oke, kelompok lain nomor 3 apa? Silakan. Ya. Sudah semua ya dikerjakan kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 sudah. Sudah Pak. Sudah Kelompok semua. 2. Untuk yang nomor 3-nya, rumah adat ini merupakan salah satu ikon suku Toraja. Selain upacara pemakaman Toraja termasyhur oleh karena adanya yang unik dan cantik ini. Tuh Pak, terletak di bagian 1 Pak. Berarti masuk apa deh? Struktur atau apa deskripsi bagian? Sri. Bentar dulu Pak, kabur mata saya. Kabur ya. Masuk di mana? Coba. Ayo. Coba Agung Pak menjelaskan lagi. Agung tadi ya, termasuk Agung. kelompok 2 Pak. Ya, ayo Gung, silakan Gung. Kelompok 2 kan sudah, Pak. Ya. Kenapa menambahkan Gung? Masuk mana dia? Apa tadi, Masuk Pak? identifikasi, masuk di bagian atau masuk pesan Gung? Menurut kamu Gung dari jawaban Sri tadi? Yang mana tadi, Pak? Nomor Rumah 3 tadi, adat Gung. ini merupakan Rumah adat. Mana nih? Ada di soal yang membagikan tadi KPD-nya di via grup tadi. Nah, ini tidak diperhatikan nih Agung ini, ya. Jadi kawan-kawannya kerja kelompok dia asik sendiri Agung ini kayaknya nih. Perhatikan Gung ya. Iya, Pak. Ya. Ini diganggu terus ini sama topik ini, Pak. Waduh, topiknya nanti dipisah bentuknya topik sama Agung ini. Ya, Pak. Ya, suka mengganggu kayaknya si topik ini. Ya, jadi bagian apa? Identifikasi. Oke, siap ya. Nah, untuk nomor selanjutnya silakan kalian kumpulkan KPD-nya nanti ya. Sudah semua kalian kerjakan nomor 1 sampai 10 tadi. sudah Pak. Ya, oke. Berarti silakan siapa perwakilan kalian untuk mengumpulkan hasil dari diskusi kalian. Sudah? Sudah. Nah, oke. Nah, dari yang Bapak jelaskan tadi, kemudian dari soal-soal yang kalian buat tadi, kalian jawab dalam bentuk kelompok tadi, adakah pertanyaan atau materi yang masih kurang jelas menurut kalian? Silakan tanyakan ke Bapak. Atau sama-sama kita nanti bahasnya dan kawan-kawan yang lain. Bisa saling melengkapi. Silakan. Ada pertanyaan tentang struktur tadi? Tidak ada? Tidak ada Pak. Sudah jelas semua? Mengerti? Jelas, Pak. Ya. Oke, kalau sudah, bentar. Nah, kira-kira siapa di sini perwakilan dari tiap kelompok untuk menyimpulkan hasil dari apa yang Bapak sampaikan pada hari ini materinya? Silakan perwakilan satu orang dari kelompok 1, 2, atau 3 terserah. Silakan yang mau mewakili. Kelompok 1 dulu, siapa mewakili? Septiana, ayo Septiana, apa kesimpulan dari
pembelajaran kita pada hari ini, Silviana? Silakan simpulkan. Apa? Selfie, Topik? Silakan Topik. Apa kesimpulannya? Selfie aja, Pak. Selfie. Seri aja kalau gitu. Kalau nggak Lili, silakan Li. Apa kesimpulannya Li? Kesimpulannya, kita hari ini belajar tentang deskripsi yang bisa menggambarkan objek, apalagi tadi Pak Lah. Oh ya, perasaan, penglihatan, dan pendengaran Pak. Agung lagi Pak nyambungnya. Ayo Gung, kalau nggak Mini aja Mini ini segar kayaknya Mini. Setelah dari toilet tadi ya, sudah ke belakang dah segar nih. Ayo Mini, apa Mini? Kesimpulannya Mini. Mini? Ya. Ya, apa kesimpulannya hari ini Mini? Ya, untuk kesimpulan pelajaran yang sudah dipelajari hari ini, menurut kelompok kami, Pak, ya, untuk strukturnya ini ada deskripsi, ada namanya itu pengenalan ya yang pertama, terus yang kedua itu identifikasi ya. Identifikasi ya, masuk identifikasi, kemudian deskripsi, yang terakhirnya kesan umum. Untuk melanjutkan minta tolong untuk Ana Pak, satu kelompok dengan saya. Oh ya, permintaan terakhir katanya Ana, apa Ana? Kesimpulannya Ana, nambahkan lagi Ana. Ngeri saya mendengar permintaan terakhir. Oke, kesimpulan menurut saya dalam pelajaran ini tentang teks deskripsi, kalau tidak salah ya Pak, tentang struktur teks deskripsi. Teks deskripsi adalah dua. Strukturnya tadi yang pertama adalah identifikasi dan deskripsi. Nah, deskripsi ini gambaran tentang objeknya, Pak. Itu menurut saya. Oke, terima kasih ya. Jadi kesimpulannya Bapak menyimpulkan kembali dari apa yang saya sampaikan ya. Jadi materi pelajaran kita pada hari ini yaitu mengenai apa itu deskripsi, sudah ya. Deskripsi yaitu gambaran tentang suatu objek yang dituangkan dalam bentuk tulisan, berupa itu perasaan, penglihatan, pokoknya indera, semua indera digunakan oleh penulis ya. Tidak penglihatan, pendengaran, penciuman, semua dituangkan dalam bentuk tulisan ya, dideskripsikan. Kemudian lagi ada tadi tentang strukturnya ya, ada tiga. Ada bagian identifikasi, ada bagian deskripsi, dan ada bagian kesan umum ya, atau kesimpulan. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini sudah berakhir ya. Sebelumnya ada yang ditanyakan lagi sebelum Bapak akhir pelajaran? Silakan. Tidak ada? Tidak ada, Pak. Ya, jelas. Baik. Untuk memimpin doa, Bapak persilakan yang perempuan lagi. Silviana, silakan memimpin doa untuk kita pada siang hari ini, Silviana. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Teman-teman, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing.